Saya bersama Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan. Tadi di awal ngobrol tentang paradigma ini yang harus dirubah. Bagaimana Pak cara merubah paradigma supaya jangan lagi sekolah lagi nih Pak? Ya, paradigma yang harus diubah itu pertama memang harus dimulai dari para guru. Tetapi para guru pun itu kan tidak mudah ya. Kalau para guru tidak pernah mendapatkan workshop, seminar, pelatihan yang membuka kesadaran mereka tentang perspektif baru ini juga tidak mungkin. Karena Bapak Ibu guru ini bahkan di beberapa sekolah itu mereka masih mengatakan ya kalau hanya kekerasan verbal memaki-maki anak nggak apa-apa, yang penting nggak mukul. Nah karena itu sudah keliru tuh pendekatan kayak gitu itu ya. Artinya banyak permisif di kalangan para pendidik kita. Nah ini harus diubah mindset. Caranya gimana? Ya pemerintah itu harus ngelatih terus-menerus, memberikan buku panduan, memberikan seminar gitu. Jadi pemerintah ini harusnya lebih fokus. Kita itu mau apa sih dalam kebijakan pendidikan kita? Apakah ngubah kurikulum atau ngubah karakter anak-anak ini dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini gitu. Kita itu sangat sibuk dengan perubahan kurikulum, kebijakan-kebijakan yang sifatnya episodik yang tidak berkaitan satu sama lain. Nah, ini mengacaukan proses pembentukan karakter anak di sekolah karena tidak fokus lagi, Mas. Jadi pertama perubahan paradigma dari pihak sekolah sendiri harus ada usaha. Usahanya apa? Yang mencari informasi, pelatihan-pelatihan, dari pihak kementerian juga harus ada dukungan untuk ke arah situ, dan dari sisi orang tua juga harus ada kolaborasi. Jadi ini memang lintas disiplin, lintas sektoral untuk mengatasi masalah anak disiplin, taat hukum ini, karena membentuk warga negara itu tugas semua orang, Mas. Baik. Bukan hanya guru saja, bukan hanya orang tua saja. Itu. Untuk masa saat ini Pak, atau sekarang, urgensinya sejauh mana Pak pembelajaran hukum ini untuk anak-anak? Jadi kalau pembelajaran hukum dalam arti belajar tentang hukum pidana itu nggak urgen, Mas. Tidak urgen. Sama sekali tidak urgen menurut saya. Yang urgen adalah melatih anak disiplin, ya, melatih anak tahu ada aturan, melatih anak kalau ada aturan melanggar itu kemudian ada sanksinya, dan sanksi itu adalah sebagai wujud tanggung jawab, itu cukup, Mas. Itu yang paling urgen sekarang. Dan untuk itu para guru juga harus punya integritas. Jangan sampai gurunya yang satu ngomong A, satu ngomong B, yang satu mendisiplinkan, yang satu membiarkan. Itu rusak pendidikan kita. Jadi harus dimulai dari hal yang kecil, sederhana, yang langsung to the point ke pokok persoalan masalah aturan dan hukum itu, Mas. Garansinya bisa ketahuan berapa lama, Pak? Setelah ya kita belum urgent nih belajar soal pidana, dengan adanya contoh-contoh tadi, garansinya dalam berapa lama bisa terwujud anak-anak yang paham atau melek hukum ini tadi, Pak? Ya, pendidikan ini kan proses terus-menerus ya, Mas ya. Ada anak yang mungkin karena dengan sanksi yang tegas, karena saya melihat misalkan begini, waktu saya menjadi guru ya, ada satu anak itu dia melanggar hukum, tetapi begitu dia kena sanksi karena ini, akhirnya dia langsung bisa berubah dalam waktu dekat loh, Mas. Dalam waktu seminggu, 2 minggu itu bisa berubah total ini anak. Tetapi ada yang kelas 10 sampai kelas 12 sudah dikasih sanksi, dikasih itu juga tidak berubah. Tetap ini ada juga yang seperti itu. Jadi menurut saya bukan masalah ini ditarget akan berubah seperti apa, karena manusia berubah itu sebuah misteri. Hari ini saya tiba-tiba bisa berubah kok. Orang yang jahat pun tiba-tiba besok bisa jadi baik, dan itu benar-benar menjadi total. Karena itu ada intervensi yang ilahi juga, ada kuasa langit juga. Baik. Kita harus percaya bahwa anak-anak ini perlu diajari hal yang baik, dan apakah mereka berubah atau tidak, cepat atau tidak, itu biarkanlah itu nanti mereka yang akan mengalami. Itu nggak bisa mengukurnya secara langsung seperti itu. Terakhir tapi Pak, sebagai ada usaha dari kita, mudah-mudahan lah, saya berharap nggak terlalu lama lah selama proses pendidikan, misalkan sampai lulus SMA, mereka itu sudah akan menjadi warga negara yang baik nantinya. Kalau itu sudah dilatih sejak TK loh, Mas ya, TK, SD, SMP, SMA, di sekolah yang misalkan 1 atap berkelanjutan terus, itu saya rasa kita bisa gitu. Karena 12 tahun di sekolah itu menurut saya cukup untuk bisa membentuk karakter asal konsisten gitu. Tapi kalau tidak ya susah itu. Banyak hal lagi yang harus dibicarakan ya Pak ya, termasuk dari guru dan orang tua kita belum, tapi ini sudah banyak lah ya, peran-perannya sudah disampaikan tadi. Pak Doni, terima kasih banyak Pak. Semoga sukses anak-anak pendidikan Indonesia, Mas juga. Sama-sama para pendengar Radio Surabaya dimanapun Anda berada. Selamat pagi, sampai bertemu lagi Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan soal anak yang berhadapan dengan hukum. Urgensinya ternyata masih belum lah. Anak-anak belajar masuk kurikulum soal pidana ini tadi. Tapi kalau melatih karakter, pendidikan karakter ternyata yang perlu atau masih dibutuhkan sampai saat ini.
Setapak, semua tentang pendidikan karakter.